Artinya apa? Operasi Seroja itu operasi rahasia tapi bocor. Halo, gue Bobby Revolta. Selamat datang di channel gue. Ketemu lagi kita bareng gue Bobby Revolta di acara Revolta Berliterasi. Oke, udah lama nih kita nggak ketemu, pasti nggak ada yang kangen kan? Saya kangen. Udah lama soalnya karena memang saya ada kesibukan, saya gaya banget. Sekarang kita ngebahas apa nih? Temanya di acara Rebel kali ini adalah saya akan membahas Operasi Seroja. Ya jujur aja ini sudah pernah saya upload, ini saya re-upload lagi, tapi kontennya jadi kayak konten baru. Kenapa sih? Karena konten yang sebelumnya itu yang membahas tentang Operasi Seroja itu saya mendapatkan copyright claim. Itu yang pada udah banyak banget viewernya. Ya maklum lah, YouTuber pemula nggak tahu seluk-beluknya. Saya pakai ini copyright claimnya seperti ini nih, kayak gini. Saya waktu itu pakai background soundnya itu pakai satu lagu dari The Purple, Soldier of Fortune. Kenapa sih saya pakai lagu itu? Soalnya itu lagu favorit bapak saya sebagai veteran. Dan memang lagu itu juga menceritakan tentang veteran perang yang terabaikan atau dilupakan. Oke, seperti saya bilang tadi, pembahasan kita Rebel di hari ini atau kali ini adalah tentang Operasi Seroja. Operasi Seroja yang pada saat memperjuangkan integrasi atau memasukkan Timur waktu itu dalam wilayah NKRI itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1975. Kenapa saya perlu membahas, menurut saya perlu membahas atau menulis satu buku tentang Operasi Seroja? Karena saya melihat bahwa sejarah Operasi Seroja atau sejarah integrasi tim-tim itu salah satu sejarah yang tidak banyak diketahui oleh warga negara Indonesia. Sedangkan sejarah itu, bagaimanapun sejarah itu harus selalu diingat atau diketahui oleh warga negaranya atau suatu bangsa, karena kita bisa belajar dari sejarah. Sebuah kalimat bijak dalam bahasa Latin berbunyi Historia vitae magistra la historia mi absolvera. Yang terpenting adalah bukan hanya belajar sejarah, tapi bagaimana kita belajar dari sejarah. Terus terang saja, Operasi Seroja yang saya maksud itu dari perspektif buku yang saya tulis sendiri. Ini bukunya. Sebenarnya ini sebuah buku dari pengalaman pribadi seorang perwira yang tahun itu, tahun 1975, 7 Desember, dari ribuan yang diterjunkan pada pagi itu di Timor Portugis. Waktu itu namanya Timor Portugis, yaitu Pak Kolonel Infanteri Roningwaya, yang tidak lain adalah ayah saya sendiri. Ayah saya adalah seorang perwira, saat itu sudah perwira muda. Dia itu lulusan Akabri Darat tahun 72. Oke, sebelumnya saya akan bercerita tentang sejarah Timor Portugis kemudian menjadi Timor. Bagaimana bisa berintegrasi dengan NKRI di tahun 75 itu. Jadi saya akan cerita lagi ke belakang, itu tidak terlepas dari suasana dunia saat itu di mulai tahun 60, bahkan pasca Perang Dunia Kedua sih sebenarnya. Tapi mencapai titik panasnya itu tahun 60 sampai tahun 70, pertengahan 70, yang disebut adalah Perang Dingin atau Cold War. Apa hubungannya dengan Indonesia? Ya itu terkait dengan suatu teori yang disebut teori efek domino.
atau domino efek kalau bahasa Inggrisnya. Itu jadi pada saat itu dunia itu terbagi menjadi dua kubu, yaitu blok timur yang dikuasai paham komunisme, kemudian blok barat yang dikuasai blok kapitalisme. Blok timur atau komunisme itu sebagai pimpinannya ibaratnya sebagai apa ya, sebagai negara yang mempresentasikan yang negara utamanya yaitu Uni Soviet, waktu itu namanya Uni Soviet, sekarang Rusia. Sedangkan blok barat yaitu blok kapitalisme di negara yang mempresentasikannya, pimpinannya adalah Amerika. Pengaruh komunisme itu merembet juga ke arah Asia arah Asia Tenggara gitu loh. Kenapa bisa merembet ke Asia? Karena ke Asia Tenggara khususnya, karena di tahun itu juga Asia itu di tahun 45 itu banyak negara-negara Asia yang baru merdeka dari kekuasaan kolonial atau para penjajahnya dulu gitu loh. Nah, salah satunya adalah Vietnam. Vietnam itu kan bekas negara kolonial Prancis ya. Sebelum konten ini saya pernah bahas tentang perang Vietnam, di mana akhirnya pada 30 April 1975 kejatuhan Saigon atau Saigon Fall, yaitu akhirnya Vietnam secara keseluruhan menjadi negara komunis atau Vietnam Utara berhasil mengkomuniskan seluruh Vietnam. Nah, Amerika sebagai pimpinan dari blok barat itu sangat concern dan khawatir sekali akan semakin menyebar luasnya pengaruh dari komunisme. Yang paling dikhawatirkan tentu saja adalah Indonesia. Nah, disinilah mulai masuk sejarah mengapa Timor Portugis diintegrasikan dengan Indonesia. Sebelumnya itu Indonesia itu merupakan daerah kolonial atau daerah jajahan Belanda, kita sama-sama tahu. Dari Sabang sampai Merauke itu daerah administrasinya, minus Timor Portugis. Kenapa? Karena Timor Portugis adalah daerah kolonial atau negara kolonial dari Portugis atau Portugal. Di Portugal sana juga terjadi satu revolusi yang dinamakan revolusi bunga anyelir atau Carnation Revolution pada 25 April 1974. Hal itu mendorong Gubernur Jenderal Timor Portugis, yaitu Kolonel Mario Lemon Pires, itu memperbolehkan atau mengizinkan para rakyat Timor Portugis untuk mendirikan partai-partai untuk menentukan masa depan dari Timor Portugis. Nah, ada 3 option waktu itu, yaitu yang pertama, Timor Portugis tetap di bawah pemerintahan atau kolonialisme Portugal atau Portugis. Yang kedua, Timor Portugis merdeka menjadi negara independen. Yang ketiga, Timor Portugis bergabung dengan Indonesia atau NKRI. Nah, tiga opsi ini didukung atau dikemukakan oleh berbagai faksi politik, yaitu yang saya sebut nih, UDT menginginkan Timor Portugis tetap di bawah Portugal. Kemudian ada ASDT yang kemudian berubah namanya menjadi Fretilin, itu menginginkan Timor Portugis menjadi negara merdeka. Kemudian ada Apodetti Kota dan Trabalhista atau Partido Trabalhista menginginkan Timor Portugis berintegrasi dengan Indonesia. Faksi-faksi yang saya sebut itu ternyata tidak menyepakati satu sama lain. Akhirnya mengerucut menjadi dua opsi, yaitu menjadi negara merdeka Timor Portugis atau bergabung menjadi bersama dengan NKRI yang tetap dengan garis perjuangan Timor Portugis merdeka
menjadi negara baru bernama Timor Leste seperti sekarang ini, yaitu ASDT yang sudah menjadi Fretilin, yang kemudian proklamasikan kemerdekaan Timor Leste itu pada 28 November 1975. Nah, sedangkan partai-partai atau kekuatan politik yang menginginkan Timor Portugis berintegrasi dengan Indonesia itu menganggap proklamasi kemerdekaan versi Fretilin yang tanggal 28 November itu proklamasi sepihak, tidak sepakat secara keseluruhan bersama rakyat Timor Portugis waktu itu. Mereka kemudian mendeklarasikan sebuah deklarasi pernyataan bergabung dengan Indonesia atau NKRI yang dikenal dengan namanya Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Akhirnya karena tidak sepakat kemana arahnya negara Timor Portugis ini pasca kolonial Portugis hengkang atau menyelesaikan kekuasaan kolonialismenya, terjadi perang saudara. Amerika khawatir ada negara komunis baru di belahan Asia Tenggara itu bisa kembali ada pasca Vietnam. Indonesia yang pada saat Pak Harto itu tahun 1975 itu pro Barat, pro Amerika, itu sangat concern sekali atau sangat khawatir akan adanya negara baru Timor Leste yang berhaluan komunis atau sosialis. Kenapa? Karena Fretilin itu pada saat itu berhaluan Marxisme, yang mana identik dengan komunisme atau sosialisme. Nah, inilah yang menjadi dasar pertimbangan Indonesia dengan disupport atau didukung oleh Amerika dan Australia untuk merebut atau mengintegrasikan Timor Portugis ke dalam wilayah NKRI. Proses integrasi Timor atau Timor Portugis dulu itu dilakukan secara operasi militer besar-besaran dari udara, laut. Sebenarnya darat juga. Kenapa darat? Karena sebelum operasi Seroja itu udah ada operasi pendahuluan sebenarnya, yaitu operasi Flamboyan. Itu operasi pendahuluan sebelum 7 Desember 1975. Yaitu pasukan darat yang sebenarnya itu sebuah misi rahasia ya, atau sebuah misi operasi intelijen termasuk dari Nusa Tenggara Timur yaitu dari Atambua masuk ke wilayah yang udah masuk ke Timor Portugis yaitu Balibo. Operasi Seroja itu sendiri digelar pada pagi hari melalui laut dan udara. Nah, ayah saya ini di buku ini diceritakan dia merupakan pasukan penerjun atau linut lintas udara. Dari buku ini teman-teman akan mendapat satu fakta bahwa operasi Seroja itu bersifat sangat rahasia. Bahkan waktu itu ayah saya pada saat ditugaskan itu baru sekitar 3 tahun lulus dari akademi Akabri, itu berpangkat Letnan 2. Letnan 2 berarti perwira pertama ya, perwira muda itu bahkan untuk level perwira muda dan lulusan Akabri saja tidak mengetahui akan rencana penyerbuan Timor Portugis, akan rencana operasi militer ke Timor Portugis. Sifatnya sangat classified atau rahasia, apalagi tentara-tentara yang ibaratnya dari Bintara Tamtama itu tidak tahu. Bahkan dari informasi yang saya dengar, karena saya juga anak Seroja ya, maksudnya tinggal di kompleks Seroja, itu para veteran Timur itu bapak-bapak kami itu ada yang pada saat diberangkatkan itu diberikan kabar oleh komandannya itu mau latihan perang, ternyata langsung dikirim bertempur. Tapi memang ada semacam kecurigaan lah dalam tanda kutip para tentara-tentara kita ini, kok latihan perangnya tuh di tahun 75 itu intensif gitu loh. Ini kok kayak mau perang beneran dan ternyata memang mau dikirim untuk bertempur, yaitu operasi Seroja. Menyerbu kota Dili, operasinya sebenarnya berjalan kurang begitu tidak seperti
direncanakan karena banyak hal-hal yang di luar perkiraan. Misalnya itu rencana drop zone-nya itu teorinya pasukan Linut itu terjun di bukit-bukit yang mengelilingi kota Dili. Ternyata karena faktor alam, yaitu angin yang bertiup kencang, itu ternyata para penerjun atau pasukan Indonesia yang diterjunkan itu mendarat atau landing persis di tengah-tengah kota Dili, yang mana di kota Dili, nah ini juga terjadi karena memang persiapannya kurang atau bagaimana, di luar perkiraan semua. Informasi operasi Seroja itu bocor, ternyata pasukan Timor Portugis atau pasukan Fretilin yang didukung oleh mantan tentara Timor Portugis yang berbangsa Portugal, yaitu disebut Tropas, itu sudah bersiap menyambut para pasukan Indonesia itu di kota Dili. Ya akhirnya tentara kita itu dihujani dengan tembakan-tembakan, meriam, mortir, segala macam, dan memang pasukan Indonesia itu sangat tidak mudah untuk merebut kota Dili. Banyak korban dari pihak tentara kita yang berguguran di tanggal 7 Desember itu sendiri. Dan sebagian besar warga Dili pun sudah banyak yang mengungsi ke arah gunung-gunung yang memang mengelilingi kota Dili. Dan artinya apa? Operasi Seroja itu operasi rahasia tapi bocor. Jadi sebelum 7 Desember itu radio di Australia itu sudah menyiarkan, broadcast bahwa akan ada operasi militer tentara Indonesia untuk merebut Dili atau menyerang Dili. Lalu kemudian ketidaksiapannya lagi dan kesalahdugaannya lagi adalah dianggapnya pasukan Timor Portugis itu tidak akan memberikan perlawanan berarti gitu, karena dianggapnya ya mereka bukan tentara yang profesional gitu loh, dan persenjataannya pun ya seadanya. Ternyata tidak, karena mereka bekas jajahan Portugal, yang mana Portugal atau Portugis itu adalah anggota dari NATO. Ya senjata-senjata mereka itu ternyata ya standar NATO, memiliki senjata organik, yaitu yang disebut senjata G3 atau disebutnya Getmi. Hingga akhirnya pada tahun 1976 bulan Juli itu akhirnya secara teritorial ya, wilayah utama itu berhasil dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia, dan tahun 76 akhirnya ditetapkan menjadi tahunnya masuknya Timor Portugis, yang akhirnya menjadi secara resmi bernama Timor Timur, yang menjadi provinsi ke-27 waktu itu, masih di bawah Orde Baru, menjadi provinsi yang bungsu atau paling buncit. Itulah tadi operasi Seroja, sejarah yang menurut kesaksian ayah saya sendiri dalam buku ini. Teman-teman bisa cari. Saya nggak tahu apakah di toko buku masih tersedia ya, tapi kalau teman-teman cari di online mungkin masih ada ya. Kita bisa menghubungi penerbitnya. Waktu pada saat video saya pertama, saya mendapat beberapa tentangan dan bantahan, bahkan makian dari sahabat-sahabat di Timor Leste sih, kalau saya simpulkan. Ya tidak apa-apa, karena itu sejarah bangsa pasti berbeda ya, apalagi sekarang Timor Leste sudah resmi menjadi negara merdeka. Oke, dari saya sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Kawan-kawan bisa mencari secara lengkapnya atau mengetahui secara lengkapnya mengenai sejarah integrasi di buku-buku yang lain atau dari berbagai sumber-sumber lain. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam Historia, salam literasi, Bobby Rekor. Ciao, peace.